Jodoh pasti datang. Ibu-ibu, ibu-ibu, saya sedih, Bu. Saya baru diputusin sama jodoh saya, Ibu. Kasian banget ya, Bu ya. Cowoknya lebih pilih cewek cantik daripada saya, Ibu. Jahat banget. Padahal menurut saya juga cantik kan ya, Bu ya? Cantik kan ya, Bu? Buktinya, Bu, tadi waktu saya kesini ada yang gombalin saya, Ibu. Gombalinnya tuh, mesra banget, Bu. Cowoknya ganteng juga. Pakai baju putih, celana biru, satpam, Bu. Iya, Bu. Iya, saya digombalin sama satpamnya. Buktinya saya cantik kan ya, Bu ya? Terus saya digombalinnya secara islami, Ibu. Mbak Musdalifah. Iya, Pak. Kupinang kau dengan naujubillah. Jahat banget, Ibu. Saya juga dipinang pakai nauzubillah lagi, Ibu. Udah kayak apaan musibah. Saya sedih, Ibu. Saya sedih banget. Bu. Assalamualaikum. Tadi udah habis snack belum? Coba dicek, takut lempernya jatuh nih. Saya lagi sedih, Pak. Habis diputusin. Kamu kenapa, Musdalifah? Bu, Musdalifah kenapa sih ini, Bu? Diputusin? Sama ceweknya? Sama ceweknya, diputusin, Bu? Sama cowoknya? Alhamdulillah. Kenapa Anda yang sedih? Iya. Bang Bedu kayaknya suka sama saya, dia sedih. Maaf, Bang Bedu. Udah nggak usah sedih, Ipe. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, ya. Apa tuh jalan keluarnya? Ya situ tuh, exit, badan exit lu keluar situ. Ya ada jalan keluarnya, jangan sedih. Ya Kita punya Allah, kita punya Tuhan, tempat kita mengadu. Ya udah, Bang Bedu. Lu mengadunya si 108 mulu sih ngadunya. Bermunajat, minta sama Allah, berikan yang terbaik. Saya akan berusaha berdoa nanti malam, semoga besok subuhnya saya langsung dapat jodoh, Bang Bedu. Amin, ya Allah. Gak bisa secepat itu. Saya maunya cepet-cepet, Bang Bedu. Ya sabar, jodoh, rezeki, maut itu di tangan Allah. Kita cuma minta aja, ya. Udah, sekarang ngapain sih? Sini. Saya mau ke situ, Bang Bedu. Udah sini aja, ntar lu gua saranin minta doa sama mama, minta nasihat sama mama. Sambil nunggu mama, ya, lu siap-siap apa kayak rapi-rapi, ntar mama dateng, ntar lu bisa... Ibu. Waalaikumsalam. Waduh. Ada apa sih nih? Ini mah, Ipe? ada yang nagih uang listrik. Bukan, Ma. Lu kalau orang tua nanya yang benar, Iya. ada apa sih, Pe? Saya sedih, Ma. Tadi saya ditinggalin sama cowok saya. Ya Allah, segitu doang ya. Ya Allah. No cowok banyak. Tuh. No. Saya udah cinta banget, Ma. Saya udah pikir dia itu jodoh saya. Begitu, Ma. Terus? Ditinggalin. Sian ya lo. Udah. Ya. Udah. Ipe, sekarang mendingan lu duduk sana. Nanti kita cari jalan keluar buat masa lalu ya. Ya, makasih. Gak apa-apa kan, Ma ya? Mas Bedu. Udah duduk ya. Mama Sok, Dede. sok. Duduk, situ. Ya. Mama juga duduk situ. Enggak, Mama ya. Iya, maaf. Iya. Mama maksudnya duduk di sini. Alah, Ya. sama orang tua jangan sebegitu, kualat. Enggak, maksudnya Mama duduk di sini. Bedu duduk di sini ya, Ma? Ya, sok. Bedu duduk di mana, Ma? Sini, Ma. Ya, sok. Iya. Nah, Ma, langsung aja deh, Ma. Berkaitan masalah si Musdalifah atau Ipe nih, Ma. Yang si Ipe. Dia tuh kayaknya ketakutan banget gak dapet jodoh, Ma. Gara-gara ditinggalin sama cowoknya. Gitu loh, Ma. Kalau saya berpikir, artinya cowok tadi belum yang terbaik buat si Ipe. Justru kita harus bersyukur. Belum nikah ditunjukkan. Dia bukan yang terbaik, Lupe. Masih ada yang lain. Emang usia dia berapa sih, masih kecil bener? Hampir 74 kalau nggak salah. Bedui. Ipe, Mama nanya berapa usianya? Saya usianya 21, Mah. Bisa kurang nggak? Ya, Mama. Emang kalau kurang Mama mau ngambil berapa? Ambil 2. Ambil 21 mah usianya. Ya, jadi tidak usah khawatir. Makanya mamah nih Bedu sangat tidak suka kalau ada orang bilang terlambat nikah. Bukan terlambat, belum saatnya. Bisa jadi jodohnya belum lahir ya, Ma? Jangan begitu, lu jangan suka ngarang. Oh, jangan ngarang. Makanya dengerin, jangan suka soto jadi orang. Iya, Ma. Mama tidak suka kalau ada orang bilang dia terlambat menikah.
Makanya jangan suka punya target. Kan suka ada tuh orang-orang bilang, saya target nikah usia 25. Lah kalau belum ketemu jodoh, nikah dengan titik-titik mau. Iya. Ngerti nggak lu sih lu? Ngerti mah? Kirain nyengir doang, ngerti nggak? Ngerti mah? Maksudnya apa? Maksudnya undangannya udah dibuat, tapi mempelainya belum ada. Ya gitu, itu mah. sama titik-titik. Iya. Makanya nggak usah pakai target. Iya, jangan kalau nikah nggak boleh ditargetin mah. Maksudnya nggak usah ditargetin. Yang terbaik kata Allah usia berapa saya dapat jodoh? Itu IP. Tuh. Masih kecil 21 aja lu. Iya, masih banyak lah. Kamu masih banyak yang bisa kamu raih ya. Siapa tahu dalam perjalanan karir kamu bisa paralel ketemu sama jodoh kamu ya Maya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Allah yang tahu. Yang penting jangan putus asa ya Maya. Putus asa dosa. Dosa nggak boleh. Jangan berputus asa dari rahmat Allah tuh kagak boleh. Ya. Wala tayasu mir rohillah innahu la yayasu mir rohillah illal qaumul kafirun. Yang artinya mah? Jangan nonjok ke situ. Surat Yusuf 87. Iya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Putus asa dosa, orang yang seperti itu orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Oke, Peh? Oke, makasih Mas. Oke, ngerti. Ngerti. Kalau nggak ngerti ngacung kamu. Saya Iya. mau nanya. Naon? Nanya lah. Saya mau nanya. Buru-buru amat nanya. Ini masalah pribadi, masalah masa depan. Terus mau bagaimana caranya kalau saya naksir sama cowok nih mah. Terus saya pengen banget dilamar, bagaimana caranya supaya saya cepat dilamar mah. Makasih mah. La ilaha illallah. Lu malu-maluin. Neng nyosor duluan. Malu-maluin ya bedu. Jadi perempuan punya harga diri IP. Nggak gitu-gitu amat. Kali biasa aja. Biar ada yang jagain mah. Ngejagain maksudnya. Iya. No, satpam di depan. Jadi gimana caranya supaya cowok itu buru-buru ngelamar? Iya. Bukan, maksudnya kagak ngerti. Ini anak naksir cowok. Iya. Cowoknya kagak tahu kalau dia suka. Gimana mau ngelamar, dia suka juga kagak tahu. Kasih tanda-tanda, kasih indikasi kalau IP juga suka sama cowok itu. Biar cowok tuh tahu kalau IP suka. Udah. IP kenal nggak sama cowok itu? Kenal. Kenal di mana? Ini di stasiun. Kenal di stasiun. Udah mah. Siapa tahu dia udah punya bokin ya. Iya. Baru ketemu saya udah ngutarain. Saya udah ngutarain, abang ganteng banget gitu. Di stasiun tuh. Di stasiun. Nggak tahu malu. Udah kenalan. Kenalan di stasiun. Udah kenalan di Kamu stasiun. bilang, abang ganteng banget. Abang ganteng banget. Kata Terus abangnya? dia kayak ilfil gitu Pak. Udah menjauh. Terus saya kejar, saya mau cari suami, mau nggak gitu. Terus dia langsung pergi. La Iya, ilaha illallah. Ipeh, jadi perempuan punya harga diri tahu. Malu-maluin mama aja lu. Maaf mah, ya udah. Bukan soal maaf, bukan soal ya udah, dengerin. Nggak begitu-gitu amat. Kita harus tahu etika, tahu sopan santun. Masa cowok ketemu di stasiun langsung disosor ya? Dikejar lagi Pak. Ya cowoknya kabur. Mungkin kalau ketemu cowok, tunjukkan siapa IP sebenarnya. Etika, ya, tata etikanya. krama, Bahwa senyum kita, yang manis. betul, kita adalah wanita. Oh gitu. Jangan dikejar ya. Cowok, kalau dia copet dikejar-kejar. Bukan ngejar-ngejar Metro Mini. Ya udah, buat jamaah juga nih yang hadir di sini ya Mama ya. Ya. Boleh nggak Mah kalau jamaah yang hadir di sini juga mau nanya sama Mama boleh? Mangga sok, nanya semuanya tenan Nanya ya? Sampai berapa hari? Kita sih alhamdulillah sampai lebaran kita balik Ya, ke rumah ya. ya. Pokoknya nanti ya setelah ini ya buat jamaah yang hadir punya kesempatan buat bertanya langsung di rumah Mama Dede. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Ipe juga tetap di sini ya. Karena setelah ini rumah Mama Dede akan kembali hadir. Tetap di rumah Mama Dede. Kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah ngomong-ngomong, paku payung kemana ini? Hilang nih, nggak ada nih. Ya udah seperti janji saya tadi bahwa saya akan persilakan semua jamaah yang ada di studio untuk menanyakan, mengeluarkan rasa galau dan kegelisahannya yang selama ini ada dalam kalbunya ibu-ibu sekalian ya. Bisa nanti langsung ditanyakan ke Mama Dede. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Mama Dede. Kepada Mama Dede, waktu yang tepat kami persilakan Mama. Baik pemirsa, yang namanya jodoh banyak diperbincangkan orang di mana-mana. Bahkan saya yakin kita pun memperbincangkan jodoh. Bukan buat ibu, buat anak-anak kita, ya kan? Betul. Buat saudara kita, buat tetangga kita. Itu banyak kita bicarakan.
Banyak orang yang bertanya, kenapa sih jodoh kita belum datang? Kenapa sih si Anu masih anak-anak sudah dapat jodoh? Sebetulnya yang namanya jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi ja'alakum min anfusikum azwajal. Kata Allah, wallahu alladzi ja'alakum min anfusikum. Dan sesungguhnya Allah telah jadikan buat kalian azwajan, seorang istri. Kemudian Allah jadikan anak turunan kalian. Wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan aku jadikan dari istri-istri kalian anak dan cucu kalian. Artinya dari An-Nahl 72 ini jelas bahwa yang namanya kaum laki-laki disiapkan oleh Allah jodohnya. Tapi min anfusikum, sesama kita manusia. Manusia nikahnya dengan manusia lagi. Setelah Allah berikan laki-laki istrinya pasangan buat mereka, wa ja'ala lakum banina wa hafadah. Dijadikan buat kalian anak cucu turunan. Ini luar biasa. Artinya dari ayat ini Allah menyatakan kepada kita, kita hidup jodohnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya jodoh itu bagaimana cara pemilihannya? Islam mengajarkan kepada kita, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, karena kecantikan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Hadis ini maksudnya apa? Kalau ada laki-laki mencari istri atau perempuan mencari suami hanya turunan semata-mata tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Kalau ada laki-laki mencari seorang istri, seorang perempuan mencari seorang suami, alasan semata-mata cuma karena turunan semata-mata tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Kalau ada seorang laki-laki mencari istri, seorang perempuan mencari suami, alasan cuma cantik dan tampan tanpa agama, penderitaan batin yang diperoleh. Maka Islam mengajarkan ambil yang baik agamanya. Kenapa? Yang namanya kekayaan, Masya Allah, awalnya kita nggak punya apa-apa, sekarang segalanya punya, mati nggak dibawa. Betul apa betul? Kenapa orang yang kalau nyari hanya kekayaan, tanpa dasar agama hidupnya akan menderita? Anda bayangkan, pola hidup orang kaya dengan orang biasa kayak kita jauh berbeda. Kalau orang kaya, maaf, misalnya dalam tanda kutip, makan pagi jam 7 misalnya, di meja makan, bapaknya di sini, emaknya di sini, anak pertama di sini, diatur duduknya. Piring pun motifnya diatur. Maaf, dalam tanda kutip, kita makan orang rakyat biasa. Masya Allah, ibu pulang ngaji, ngambil piring, ngendok nasi, lauk pauk, kursi punya, meja makan punya, duduknya di mana? Iya kan? Iya. Makanya nggak usah berebut kursi. Kursi di rumah aja nggak pernah dipakai. Iya. Iya Pak, iya. Iya. Bener nggak Duk? Bener Pak. Tuh. Sekarang ngapain ditepokin? Lu pikir gue burung dara? Biasa aja lagi ngaji, tepok-tepok, jangan. Terusin nggak? Terusin. Kalau ada orang yang menikah dengan orang kaya, maaf, pola makan orang kaya dengan kita orang biasa beda. Kalau orang kaya nasinya cuma semangkok, Mangkok. lauknya semeja. Kita nasinya sebakul, lauk pauknya sapiring. Semangkok. Bener nggak Du? Bener. Bapak Beda. kok tahu aja mah. Kan kita termasuk golongan. Oh iya. Saya jadi ingat waktu dulu waktu kecil. Tuh, Iya, iya. coba Anda bayangkan. Makanya jangan hanya kekayaan tanpa agama. Jangan juga kita ngambil jodoh hanya karena turunan. Saya bakal kawin sama dia enak. Turunan Menak, turunan bangsawan, turunan Raden. Turunan bangsawan kalau dia tidak mengerti agama, penderitaan batin. Kenapa? Pola hidup bangsawan dengan pola hidup kita jauh berbeda. Coba. Kalau yang namanya bangsawan mah duduknya rapat. Nih, pada lega. Ini kalau pergi ke keraton, saya jamin diapkir. Iya Pak, iya? Iya mah. Coba orang keraton senyum Coba. juga sedikit. Ini pada cablak doang. Orang keraton jalan dikit. Apalagi kalau mamah nonton di TV itu bedu. Kalau misalnya, iya, nih bukan. Kalau yang namanya Gini. abdi dalam. Mama rajanya nih. Nah, ngesot.
Suster dong, ngesot mah gini. Ya ngesot, ya Oh, ngesot. iya, gini. Coba kalau kita kayak orang menagih utang kan? Ya Pak ya? Iya benar. Beda gayanya. Beda, Makanya kalau kita menikah cuma dengan bangsawan tanpa agama, merita batil. Yang ketiga, kalau ada orang menikah dasarnya cuma karena cantik atau tampan, tanpa dasar agama, mentang-mentang cantik, mentang-mentang tampan, banyak yang naksir. Mejeng melulu. Masya Allah, menderita batin. Makanya Islam mengajarkan ambillah yang paling baik agamanya. Kalau kalian tidak mengambil yang paling baik agamanya, hidup kalian akan sengsara. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan khawatir dengan jodoh. Jodoh itu ditentukan oleh Allah. Tapi kita wajib berusaha mencarinya. Karena apa? Manusia diperintahkan oleh Allah bekerja, berusaha, diiringi dengan doa maksimal sesuai kemampuan. Hasil usaha itu hak prerogatifnya Allah. Ibu jangan bingung mikirin anak-anak ibu. Yang penting usaha, jodohin. Jodohin mah. Kalau memang anaknya kita nggak aktif. Oh, kalau anaknya pendiam jodohin mah. Nih, gini. Mama tanya. Kalau Bedu mau beli berlian di toko apa? Toko berlian. Pinter. Dah. Kalau kita mau beli emas di toko apa? Toko emas. Artinya kalau pengen punya mantu yang soleh, yang solehah. Beli di toko mantu. Cari di pengajian. Oh. Cari di taklim-taklim. Cari di masjid. Cari di pesantren. Itu pasti benar. Oh. Jangan Anda cari mantu pengen yang soleh, yang solehah di tempat tanda kutip. Jangan disebutin. Nanti salah. Nanti salah bener Ya. Pak. Pokoknya di tempat yang tidak tepat. Kalau mau cari yang soleha, cari di pengajian, di pesantren, di taklim-taklim. Jangan dicari tempat yang tidak tepat. Nah, itu dalam tanda Dalam kutip. tanda kutip, ya terserah ibu mau terjemahin seperti apa ya Bu? Ya Mah ya? Jangan. Jangan. Maksudnya Maksudnya? dalam tanda kutip itu yang tidak baik. Bukan terjemah seperti apa. Kalau mereka terjemahin yang salah, lu salah. Makanya Mama kasih Makanya, tahu aja. Kalau ngasih pengarahan yang benar, Iya. mengarah. Jangan nyari di tempat yang tidak baik. Tidak baik, oke? Itu maksudnya. Ibu tahu tempatnya tidak baik? Anda tahu ya? Dia tahu udah pada tua. Iya. Wow, terus lanjut terus. Ya. Jadi sebagai yang perasaan banyak. tentang jodoh Ya, saya berdua jadi seperti itu. Anda lihat sekarang. Kalau seandainya anak Anda ini mau menikah, Anda lihat dulu. Yang namanya hukum pernikahan dalam Islam itu ada 5. Ada orang yang nikahnya hukumnya adalah wajib. Siapa yang wajib nikah? Orang yang hidupnya seorang laki-laki, duitnya sudah cukup. Ngumpanin seorang istri. Kemudian juga dia ini tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Maaf, takut berbuat zina, hukum nikah wajib. Titik. 2. Hukum menikah adalah sunat. Bagi laki-laki yang punya penghasilan cukup, tapi dia bisa menjaga dirinya, tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Hukumnya sunat. Yang ketiga, hukumnya mubah. Ini dasar pernikahan. Yang keempat, hukum nikah makruh. Kalau laki-laki belum punya penghasilan, menikah hukumnya makruh. Diumpanin apa bini lo? Iya Mah. Ya kan? Iya Mah. Sementara kalau menikah itu kan suami punya kewajiban. Menafkahi. Menafkahi, memberikan rumah, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kelima, hukum nikah adalah haram. Bagi siapa? Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, niatnya hanya untuk menyakiti. Misalnya dulu, pernah dilukai oleh perempuan, sakit di sini. Sakitnya tuh di sini. Iya Mah. Udah diam. Ya. Kemudian, lu nyaut mulu, orang tua ngomong diam, jangan nyelak mulu. Jadi hukumnya haram. Kalau suami menikahi seorang perempuan, niatnya akan menyakiti perempuan tadi. Gue kawin sama dia, gue balas dendam sama perempuan. Sakit banget di sini. Itu yang haram. Itu yang diharamkan. Makanya hati-hati. Semua ada hukumnya dalam ilmu fikih itu namanya. Ada hukum dan ketetapannya ya Mah ya? Betul, harus mengikuti aturan agama kita. Betul, baik Mah. Mama nanti kita akan lanjutkan lagi, mungkin juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir di studio ya Mah ya? Mangga. Baik, dan para jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio, sesaat lagi kita akan kembali untuk Rumah Mama Dede. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede. Waduh, enak banget di rumah dengar musik seperti ini ya. Jadi seperti rumahku surgaku ya, Ma. Mama, Dari Sultan. mana kamu, Peh?
Ini saya dari belakang, ini saya mau buatin teh buat Mama sama Mas Bro, tapi teh sama kopi habis, masa nggak ada duit La buat ilaha beli? illallah, Robiah Karim bukan dari tadi. Teh sama kopi habis. Teh sama kopi habis. Bumbu dapur ada nggak? Dom? Ada bumbu dapur mah, tapi teh sama kopi ya habis. Bagaimana? Bumbu dapur ada? Bumbu dapur, garam ada atau air garam? Masa teh pakai garam mah. Emang gua sakit gigi. Jangan- Gini Peh, sekarang gini deh. Iya mah. Nggak usah belanja dulu, kan lagi ngaji. Ya udah Iya deh. kan? Betul betul. Ntar belanjanya habis ngaji. Udah, Ipe dengerin mama ngaji aja dulu ya. Oh, ya udah. Ipe udah nggak usah pikirin teh, gula, kopi ya. Udah nggak usah dipikirin ya. Oh, Ntar habis ngaji. Heeh, ntar habis ngaji kita pikirin ya. Iya, tapi saya nggak dipecat kan mah? Enggak. Enggak, Duduk. alhamdulillah. Tuh. Iya. Duduk di situ apa ke dapur? Duduk aja kali mah. Duduk di dapur aja. Iya. Duduk sini aja. Karunya, sok sini. didinya. Iya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, boleh nggak? Iya duduk dulu, Oh, nanya iya, tempat duduk. Iya, Masa makasih. disiram garam dibilang nggak ada ular nih. Iya. Ipe. Ipe. Mah, Naon? Bedu juga kan sempet sedih lihat ada pemberitaan ya mah yang mohon maaf nih mah sang suami menjadi korban KDRT dari istri dan ya keluarganya gitu loh mah. Iya. Itu sedih mah. Itu yang membuat si Ipe jadi tadi sempet takut mau kawin katanya mah. Masya Allah jangan takut. Kan itu hanya contoh. Contoh. Tidak semua orang seperti itu. Orang-orang itu kan berbeda-beda karakternya. Iya. Berbeda kelakuannya. Kembali kepada backgroundnya, kepada lingkungan mana dia bergaul, kepada kebutuhan hidup, kepada akidahnya. Itu menentukan. Jadi jangan dijadikan Patokan. patokan ya Mah Ya. Disamakan semua rata akhirnya membuat Tidak, kita jadi tidak. ngulur-ngulur harusnya kita udah waktunya menikah. Gara-gara berita itu kita jadi takut menikah. Cuman kan dia belum dapat yang tadi mundur katanya. Iya mah mundur karena dia harus ya Harusnya maju. harusnya maju. Iya. Kesandung bawa pulang ya. Baik, langsung aja nih. Mama Dede mau beri kesempatan buat jamaah yang hadir di sini untuk mau bertanya. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya? Iya, langsung Ibu. Namanya dari mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti dari Masjid An-Nur, Malakasari, Jakarta Timur. Mangga. Mau bertanya kepada Mama. Mangga, Cuyeti. Tadi Mama bilang mendapatkan jodoh itu harus ada usaha, tapi bukan Ya. buat saya ya. Betul. Saya tahu lah kalau sama ibu emang ada yang ngelamar deh. Yeti. Enggak maksudnya ini mau nanya. Lah Mas. jangan GR Cuyeti. Sok, Ya. sok. Sebagai perempuan, Cie. sebatas mana usahanya untuk mendapatkan jodoh itu? Ini buat Oke. Ibu nih. Buat Tapi cucu udah saya. dibilang tadi bukan buat saya. Buat Ibu cucunya. Buat siapa saja. Oke, Cuyeti. Makasih, Ya. Mama. Siapapun Anda, bagaimana sih usaha? Maaf. Kan yang namanya jodoh itu dicari. Dicari oleh kita. Bukan Anda bilang kalau memang sudah takdir saya dapat seseorang kayak Ipeh tadi, dia ngejar saya, nggak bisa. Kewajiban kita manusia ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga dia merubah dirinya sendiri. Apa maksud ayat ini? Hidup di alam dunia wajib usaha. Wajib bekerja. Dengan usaha insya Allah dapat. Punten misalnya kayak Ipeh tadi pengen dapat jodoh. Jangan di rumah mulu. Tuh. Keluar. Habis kata dia, jodoh kan nggak kemana-mana, makanya dia di rumah aja. Salah. Salah, Pe. Makanya jangan ngomongnya itu seperti itu menterjemahkannya. Maksudnya di kemana-mana udah ada jatahnya. Tapi usaha keluar. Ketemu orang senyum. Dandan. Iya kan? Betul. Kan cowok nggak demen sama yang burak. Mama dandan. Keren nggak? Wah, mama. Ya, dandan Dandan. dikit, jangan berlebihan. Banyak senyum, bergaul dengan orang. Orang harus tahu bagaimana saya. Saya ini orang baik, perempuan baik. Karena Allah berfirman, perempuan yang tidak baik buat laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik buat perempuan yang tidak baik. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Apa maksudnya? Kalau kita pengen dapat yang baik, berusaha dulu. Saya dulu harus jadi orang baik. Ibda binafsik. Dimulai dengan kita. Kalau saya jadi orang baik, tentu dapat yang baik. Mana ada lelaki mau kepada perempuan yang tidak baik. Benar nggak? Betul, Mah. Walaupun dia maling, pasti pengen bininya baik. Iya Pak ya? Betul, Mah, betul, Mah. Iya. Jadi artinya pantaskanlah dulu diri kita sebelum ingin mendapatkan yang lebih pantas. Betul. Wow. Dimulai dengan diri kita. Ibda Betul. binafsik. Gitu Ciyati. Oke. Oke Ciyati? Oke. Ya tapi udah diusahakan, tapi
juga. Pakai mic coba Ceti. Udah di Mic-nya Ya, ini udah berusaha ya. Iya. Tapi masih juga belum Allah pertemukan. belum saatnya. Oh, belum saat. Belum saatnya. Jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat. Kalau sudah saatnya pasti menikah. Kadang-kadang dari arah yang tidak pernah kita duga. Ya. Oke Ceti? Ya, makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu akan indah pada waktunya ya, Ma ya. Iya, jangan diuber-uber kayak dia tadi. Jangan ubur-ubur ya. Selanjutnya, Ma, boleh ya, Ma? Selanjutnya. Sok. Setelah Ibu Yeti, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, iya, silakan Bu. Ibu dulu ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salimah dari pengajian Khairunisa Depok. Ya, Saya mau tanya mah, saya kan punya ponakan, udah nikah selama 2 tahun. Setelah itu karena ada gangguan dari mertua, dari keluarga, akhirnya cerai. Apakah penceraian itu udah takdir dari Allah mah? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Apakah perceraian itu dari Allah, Ma? Ya, yang namanya manusia, kewajiban manusia bekerja dan berusaha. Silahkan ibu lihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi'idhnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian sama manusia semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian lakukan. Kalau kita sebagai orang yang berumah tangga sudah berusaha baik sedemikian rupa, saling mengerti tentang kebutuhan pasangan kita, ternyata toh terjadi perceraian, ini adalah izin Allah. Makanya kata Allah, wa may yu'min billah, hadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? Yang nomor 6 apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubrom. Namanya takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan. Yang namanya takdir adalah qadar. Tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Namanya takdir mutlak. Contoh, ibu tadi bilang, ponakan saya sudah berusaha baik, melayani suaminya dengan baik, sayang sama mertuanya, sayang dengan iparnya, yang suaminya doyan makanan udah dibikinin, sudah ramah, udah banyak berdoa, tapi ternyata perceraian terjadi. Ini adalah takdir, artinya takdir mutlak. Jangan berkecil hati. Kita yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita, maksimal apa tidak. Jangan berkecil hati. Itu takdir artinya. Oke, baik. Itu artinya takdir ya. Kita harus percaya kepada Allah terhadap qada dan qadarnya ya, Ma. Betul. Ya. Itu jadi takdir. Nah, setelah ini Mah masih banyak juga nih jamaah yang mau bertanya, Mama. Sok. Mama masih punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sok. Masih ada waktunya, Mah? Ada, sok. Baiklah, kalau gitu juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini Rumah Mama Dede akan kembali hadir untuk Anda. Tetap di Rumah Mama Dede. Kenapa Bu? Enak lagunya Bu ya? Hah? Pas Ya, mau goyang enak mati nih. musiknya Bu ya? Iya. Ya Kayak itulah orang yang sama dinamakan megan. takdir Bu. Ketika kita, bener ya Maya? Ya. Ketika kita menikmati jodoh kita, ya kan? Ternyata jodoh kita harus berakhir di tahun-tahun kesekian, di tahun-tahun keberapa. Ya itu yang tadi Mama bilang, bahwa itu adalah takdir kita sampai di situ, jodoh kita sampai di situ. Betul ya Maya? Ya. Nah, kalau masih kurang puas, jamaah yang di rumah siap-siap mendengarkan lagi ya untuk pemirsa Rumah Mama Dede. Jamaah yang di studio akan bertanya kepada Mama. Silakan. Ada yang mau tanya nih lagi? Iya Ibu. Oh mau izin ke belakang? Oh enggak, mau nanya. Silakan Ibu. Udah rapi bajunya lo sampai repot benar. Udah gaya. Nyangkut Mama. Oh, sok. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saini dari Majelis Taklim An-Nur, Malakasari, Jakarta Timur. Mangga. Saya mau bertanya Mama, saya mau bertanya di dalam Islam, bila anak perempuan itu
sampai umur berapa bisa dimandikan papanya? Saran saya, kalau emaknya masih ada nggak usah bapaknya. Bener nggak, Du? Iya Pak, iya Pak. Maaf, bener, Pak. dia kan laki-laki normal. Tidak sedikit Anda lihat di masyarakat, kita Betul. tonton di TV. Ada seorang laki-laki usia 20-25 memperkosa anak 2 tahun. Kenapa? Punten dalam tanda kutip. Boleh jadi setan lagi datang, walaupun dia anak orok, mereka setan merasuki diri mereka, mereka tega memperkosanya, bahkan anak kandungnya. Saran saya, kita emaknya ada, kenapa enggak emaknya? Makanya biasakan anak-anak perempuan kalau habis mandi dipakaikan pakaian di kamar mandi, keluar di kamar mandi sudah beres. Jadi walaupun ayahnya boleh ngemandiin, tapi jangan sering-sering, setan akan datang. Nauzubillah min dzalik. Oh, jelas Bu ya. Jadi jangan sampai kalau ibu masih bisa ada waktu untuk mandiin, ibu yang mandiin ya. Papanya juga sekalian Bu. Biar bersih badannya. Masukin di bak. Diaduk apa Bu? Iya. Emang cucian Pak? Ya. Selanjutnya, ya boleh Pak. Pada, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umi Kalsum dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau nanya, Ma. Boleh, boleh. Suami saya kan guru, anak saya 7. Wih, banyak Bu. Ya. Suami saya 1. Iya. Cuman Anaknya dari 7. anak-anak Rajin dia. masih kecil-kecil, saya sering disakitin sekali sama suami. Ya. Akhirnya setelah suami pensiun, saya bikin rumah di kampung. Saya suruh tinggal di rumah sama bapak. Karena bapak sakit-sakitan, saya suruh ngerawat. Tapi anak-anak saya semua di sini, Ma. Dan saya juga bertahan sampai anak-anak lulus sekolah semua gitu. Yang mau saya tanyakan, Ma, saya dosa enggak tidak mau mengurus suami di dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, saya harus bersikap bagaimana dan harus bagaimana caranya gitu. Sedangkan saya sama keluarga bapak hubungannya baik-baik saja. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi Kulsum Anda lihat dalam Arum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian. Buat apa orang menikah? Litaskunu ilaiha, agar tenang dan tentram, ada perasaan kasih dan sayang. Saya tanya, udah mah lagi dinas dia galak, ibu nggak terima, sering sakit hati, pasti sebagai namanya perempuan kita juga nggak mau ya Bu. Begitu pensiun taruh di kampung, teganya. Kapan dapat kemesraan dari suami? Ibu punten, kita sebagai istri apapun kondisi suami kita, wajib kita ngerawatin dia. Wajib kita ngurusin dia. Mungkin kalau sudah pensiun, kan tenaganya berkurang. Pasti nggak galak-galak kayak kemarin. Makanya kita ada undang-undang itu, kalau suami KDRT kan dibawa ke pengadilan. Betul. Makanya suami itu harusnya bagaimana kepada istri? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, belai istri kalian, dekat mereka, cumbu mereka, puji mereka, berikan kasih sayang kepada mereka. Itu perintah Allah. Makanya tujuan pernikahan untuk sakinah, tenang dan tentram. Punten ibu, kalau ibu apakah tidak menyesal seandainya maaf, kan umur kita tidak tahu. Kalau ada kabar suami meninggal dunia, ibu di sini, anak-anak di sini, kemana hati nurani Anda? Maaf. Rasul sendiri sejahat bagaimanapun orang, dia maafkan. Saran saya, panggil suami Anda, tinggal dengan Anda di sini, insya Allah dia akan berubah sikapnya. Dan di situ pahala Anda, sehingga Anda dapat surganya Allah. Amin. 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 Intinya sama perempuan loh, Ma. Kunaon, Gimana, kunaon? Umi? Sama perempuan. Dia udah tinggal sama perempuan. Nyakitinya dari anak-anak masih kecil, selingkuh sama perempuan, Mama. Dan saya nggak pernah dipedulikan sama anak-anak, sampai anak-anak rumah tangga pun juga saya hanya dibantu saudara Anda saya ridho sendiri. nggak diperlakukan begitu? Jawab, sebentar, bukan nanya ibu, nanya dia.
Ya nggak Ridho ridho nggak lah. diperlakukan Nggak begitu? ridho mah, saya sakit hati mah. Oke, maaf. Pernahkah Anda melihat, menyaksikan orang yang menikah? Ketika seorang suami habis menikah dengan seorang istrinya, lalu dia membacakan taklik talak. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya yang memberikan nafkah 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya kalau Anda tidak ridho, dari awal gugat cerai. Karena punten, apapun yang suami lakukan selama dia jadi suami Anda punya kewajiban mengurusnya. Harusnya Anda gugat cerai, artinya bukan suami Anda lagi. Kalau Anda masih tetap jadi istri dia, Anda tetap punya kewajiban melayani beliau. Oke? Makasih Mama. Iya, harus jujur Harus kita. jujur, Bu. Jadi Karena buat sakinah, buat betul. tenang dan tentram. Karena untuk setiap jalan keluarnya harus jelas permasalahannya, Betul. Mama ya. Jadi supaya tidak salah pemilih dalam mengambil keputusan. Makanya bawa ke pengadilan agama, Ya. ajukan masalahnya, panggil 2 orang saksi yang adil, bawa ke pengadilan agama. Ini loh kenyataannya. Kalau ibu tinggal diam, ibu tetap dosa. Kenapa? Punya suami kok nggak diurus. Harusnya sekali lagi, maaf pemirsa. Ya. Kalau kita disakiti oleh suami, kita tidak terima hak perempuan gugat cerai. Karena pernikahan niatnya untuk sakinah, tenang dan tentram. Kalau laki tukang cewek, tukang main cewek, tukang selingkuh, Iya. nggak pernah berbuat baik, selalu KDRT, siapapun sakit. Anda jangan tinggal diam. Betul. Biar Anda bahagia, gugat cerai. Itu seharusnya. Betul. Kita punya hak sebagai istri. Baik. Terima kasih Mama. Lebih puas ya Mama. mudah-mudahan ya. Ya Bu. Nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya. Kalau mau ada kelanjutan pertanyaannya Mama. Mangga. Karena saya ingin mengingatkan juga ya buat laki-laki nih. Berlemah lembutlah kalian terhadap pasangan kalian. Apalagi sama wanita ya. Rasul pasti marah kalau ada laki-laki kasar sama Lintalahum, wanita. lemah lembut. Kekerasan fisik, kekerasan verbal juga hukum kita juga tidak mengajarkan, tidak membolehkan untuk melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara ucapan ya Maya. Karena yang namanya pernikahan litaskunu ilaiha Iya. wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Iya. Kalau Anda disakiti, main perempuan, KDRT, nggak pernah kasih nafkah lahir batin, artinya benar-benar Iya. sudah disakiti, maka kita berhak gugat cerai. Baik. Itu hak perempuan. Betul. Baik kalau gitu jamaah Rumah Mama Dedeh yang ada di rumah dan juga ada di studio. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Rumah Mama Dedeh akan kembali lagi untuk kita semua. Tetap di Rumah Mama Dedeh. Bu, gimana Bu? Mau diulang? Mau diulang? Lagi. Ntar ya episode berikutnya. Baiklah jamaah sekalian yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Kaget saya. Udah ada sebelah kanan saya. Nah, sebelumnya sebelum kita tutup acara. Jangan deket-deket peh, cuma dikit. Iya, sono dikit Peh. Ini udah, Mah. Ya, udah situ dah. Jaga jarak, kontrak aja jaga jarak. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini, episode kali ini kita nanti akan minta Mama untuk menyimpulkan tema kita hari ini itu tentang jodoh. Ya, apa yang menjadi kesimpulan dan sekaligus Mama juga akan menutup dengan doa dan untuk itu kami langsung aja minta Mama Dedeh untuk menyimpulkan untuk tema hari ini buat Ipe. Buat Ipe. Nggak ada apa-apa. Iya. Oke, pemirsa. Yang namanya jodoh semua disiapkan oleh Allah. Wallahul ladzi jalakum min ajwajikum wa jalakum min ajwajikum banina wa hafadah. Allah telah jadikan buat kalian pasangan kalian, istri-istri kalian. Lalu Allah jadikan di pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu kalian. Ini merupakan rizki buat kalian. Artinya jodoh, pernikahan, ini rizki, nikmat, karunia yang Allah berikan buat kita. Makanya orang yang menikah itu sudah mendapatkan 50% agama, 50% lagi nyari di tempat yang lain. Makanya bersyukur Anda sudah menikah. Yang belum menikah jangan berkecil hati karena Allah siapkan jodoh buat mereka. Namun seandainya saja Anda menikah, Anda harus jadi orang baik dulu biar mendapatkan orang yang baik. Yuk kita angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Jadikan ya Allah
anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah dari hati yang paling dalam. Berikan anak turunan kami, tetangga kami, keluarga kami yang belum mendapatkan jodoh termasuk Muzdalifah. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, yang soleh, yang solehah. Dan mudah-mudahan kami diberikan taufik hidayah olehmu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik. Terima kasih Mama Dede atas kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Mama Dede hari ini bisa menambah keilmuan buat kita dan buat ibu-ibu semua yang hadir di sini langgeng dengan jodohnya, dan buat yang belum mendapatkan jodoh agar disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar segera datang jodohnya, dan mudah-mudahan ini adalah jodoh yang terbaik buat kita hingga akhir hayat kita. Saya bersama Muzdalifah mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap saya yang salah. Terima kasih sekali lagi jamaah yang hadir dan juga Mama, terima kasih juga atas tausiahnya. Kita besok ketemu lagi bersama Mama Dede di sama Nabawi, makasih. Oh iya, lu gimana juga sih? Iya, Mama. Buat Nabawi terima kasih ya. Terima kasih telah memberikan musik yang jamaah sampai kaku ya. Kan sampai selesai. Kita ketemu lagi di rumah Mama Dede. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.